Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi as-sadiqil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Para pendengar, ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, tentunya kita mengucapkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya membahas tentang dan selanjutnya tentang kitab Tauhid yang dikarang oleh salah seorang ulama besar, yaitu Ma'ali Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizullah taala. Beliau di sini ditulis adalah salah satu anggota daripada kibar ulama di Saudi Arabia. Inilah kitab beliau. Kitab ini alhamdulillah saya mendapatkan hadiah dari salah satu sahabat tercinta saya adalah Al-Ustadz Firman Fabi hafizullah taala. Beliau memberikan saya dua kitab ini Tauhid ini dengan kitab Al-Usul min Usulil Iman, ya, salah satu kitab usul fikih dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Insyaallah pada waktu-waktu yang berikutnya kita akan membahas kitab tersebut. Namun saya ingin menuntaskan dulu kitab ini, ya, dari bab per bab untuk sebagai pelajaran pada diri saya sendiri serta pada para pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa menjadi bekal untuk saya pribadi dan keluarga, dan juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang telah mendengarkan tulisan-tulisan daripada Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizullah ta'ala. Namun sebelum saya membahas tentang isi daripada kitab ini, saya ingin menjelaskan dulu al-muqaddimah atau pendahuluan daripada beliau menuliskan kitab tersebut. Kata beliau, fahada kitabu fi ilmi tauhid, maka ini adalah kitab tentang penjelasan ilmu tauhid. Kata beliau, wa qad ra'aitu fihi al-ikhtisar ma'a mashulatil ibarati, ya. Beliau menyusun kitab ini sebagai sebuah ringkasan yang dengan ungkapan yang mudah. Kemudian kata beliau, wa qad iqtisabastuhu min masadira katsiratin min kutubi a'immatina, ya. Kata beliau, setelah beliau menyusun buku ini, beliau juga mengutip dari sumber-sumber yang banyak. Menurut beliau adalah, menurut penulis hafizullah ta'ala adalah beliau mengutip dari kitab-kitab pandangan-pandangan ilmiah yang beliau maksudkan adalah diantaranya adalah sebagai pembawa bendera-bendera tauhid, ya. Terutama kata beliau wala sayyima kutubi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Diantaranya adalah kitab tauhid Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu pula beliau mengutip dari kitab-kitab Allamatu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Begitu pula beliau beringkas dalam kitab ini, yaitu kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Begitu pula juga dari murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, karena menurut beliau adalah mereka ini adalah termasuk para pendiri atau imam-imam dakwah yang diberkahi di zaman mereka. Kata beliau, wa mimma la syakka fihi an ilm al-aqidati
al-islamiyah wa huwa ilmul asas, ya. Asasi alladhi tajiduru inayatu bihi ta'alluman wa ta'liman wa amalan bimaujibihi. Kata beliau, di antara kitab yang dituliskan beliau ini memang sudah tidak ada keraguan lagi di dalamnya, ya, bahwasanya kitab akidah Islam itu merupakan ilmu, ya, ilmu yang merupakan pondasi yang memang mendapat perhatian yang sangat layak, ya, sebagai pembelajaran, pengajar, dan juga sebagai amalan yang diwajibkan. Kata beliau alasannya adalah litakunu a'mal sahihatan maqbulatan, ya, agar supaya amal-amalan itu, ya, dapat amal-amalan yang benar, yang baik itu dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai nafi'atan lil amalin, sebagai pemanfaatan bagi orang-orang yang mengamalkannya. Secara khusus kata beliau bahwasanya kata penulis hafizullah taala, bahwa kata beliau kami ini berada di zaman yang sangat banyak kecenderungan terhadap al-munharifah, ya, penyimpangan, ya. Begitu pula penyimpangan terhadap kekufuran, wa tiyarul tasawuf wa rahbanati, ya. Begitu pula zaman ini terdapat banyak juga kecenderungan terhadap tasawuf dan juga kecenderungan terhadap orang-orang yang mengaku tentang rahib-rahib yang merasa diri dekat dengan Allah padahal mereka telah menyimpang. Kemudian kata beliau di zaman ini pula terdapat kecenderungan di antara sebagian orang yang mengagungkan atau mengkeramatkan tentang kubur, simbol kuburiyah, watsaniyah, dan juga para patung. Dan di zaman ini kata beliau juga terdapat bid'ah yang menyelisih daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Para pendengar yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kata beliau wa kulluha tiyarat, ya, tiyaratun khatiratun, ya. Begitu pula semua itu merupakan kecenderungan sangat berbahaya, malam yakunul muslimu muslihan bisilahi aqidati sahihah al-murtakazati alal kitab wa sunnah wa ma alaihi salaful ummah. Dan beliau mengkhawatirkan ini adalah semua itu merupakan kecenderungan sangat berbahaya dalam berupa penyimpangan dalam perkara akidah, yang dimana kaum muslimin, ya, di antara seorang muslim itu tidak memiliki pondasi, ya, benteng persenjataan, atau di sini adalah disebut sebagai benteng perkara akidah yang benar, ya, yang tertanam atau tertancap di atas manhaj kitab dan sunnah, dan juga tidak ada bagi kaum muslimin itu, kata beliau, ya, tidak ada di antaranya adalah di atas manhaj salaf ummah, ya. Hingga banyak terjadi penyimpangan di zaman ini. Kata beliau fa innahu hara an tajrufaha tilka tiyaratu al-mudillatu. Dan boleh jadi seorang itu akan tergelincir ke dalam kecenderungan yang merupakan penyimpangan, wa hadza mimma yastad'i, dan oleh sebab itu di antara seorang itu harus membutuhkan terhadap perhatian yang umum, bita'limil aqidah, untuk mempelajari akidah yang benar terhadap anak-anak kaum muslimin, di antaranya dalam mempelajari akidah dari sumber-sumber yang terkenal, sumber-sumber yang asli, agar seorang muslim itu memperkuat akidahnya. Ini mukadimah dalam kitab ini. Kemudian beliau menuliskan di akhir catatan beliau tentang mukadimah itu adalah wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Beliau menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, dan para sahabat beliau. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mukadimah dalam kitab ini. Insyaallah pada suatu hari nanti insyaallah kita akan membahas tentang isi daripada kitab ini tersebut. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.